Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Dinda Syagita Adilista Gina dengan NIM 2001010127. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang materi dari mata kuliah Logika Fazi. Materi Logika Fazi kali ini yaitu dengan menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan metode Tsukamoto. Dalam penyelesaian materi dari Logika Fazi tidak hanya menggunakan metode Tsukamoto, yaitu ada metode lain yang dapat digunakan, yakni ada metode Mamdani dan metode Sugeno. Tapi pada materi kali ini kita akan menyelesaikan studi kasus pabrik barang elektronik dengan menggunakan metode Tsukamoto. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian dari Logika Fazi sendiri pada umumnya terdiri dari 3 tahapan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan juga metode Sugeno. Tahapan-tahapannya yaitu dari mulai fazifikasi, dilanjutkan inferensi, dan defusifikasi. Untuk membahas langsung ke studi kasusnya, kita perlu tahu nih metode Tsukamoto itu bagaimana konsepnya. Oke, untuk metode Tsukamoto sendiri dalam pemrosesan atau penyelesaian studi kasusnya yaitu menggunakan penalaran monoton dengan output inferensi itu berasal dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan di basis pengetahuan secara tegas yang berasal dari alfa predikat. Nah, alfa predikat ini nanti akan kita dapatkan melalui tahapan inferensi atau tahapan kedua dari Logika Fazi. Oke, metode Tsukamoto juga dihasilkan atau diperoleh dari menggunakan rata-rata terbobot. Makanya metode Tsukamoto dibilang berbeda dari metode-metode yang lain. Dan metode yang lain pun dia mempunyai perbedaan yang merupakan ciri khasnya masing-masing. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dari langkah-langkahnya. Kita harus tahu mengapa kita menggunakan tahapan fusifikasi, inferensi, serta defusifikasi dalam metode Tsukamoto ini. Nah, untuk yang pertama yaitu fusifikasi, di mana fusifikasi ini mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas. Nah, nilai tegas ini akan dirubah menjadi variabel linguistik atau variabel fazi, yang dimana dia tidak tegas ya, kebalikan dari Kripps. Jadi fazifikasi ini menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan di basis pengetahuan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini berisi tentang atau berisi dari rules atau aturan-aturan yang akan kita gunakan di proses inferensi. Jadi aturan-aturan ini yang akan membentuk alfa predikat dan nilai Z nantinya. Nanti kita akan bahas pada tahapan inferensi. Nah, di mana tahapan inferensi sendiri yaitu tahapan yang mengubah input fazi menjadi output dengan cara mengikuti aturan-aturan yang ada di basis pengetahuan. Nah, di inferensi ini sendiri dia menggunakan aturan if then jika maka, di mana dia menggunakan kondisi beserta kesimpulannya. Selanjutnya yaitu defusifikasi, di mana defusifikasi ini dia mengubah hasil dari tahapan inferensi menjadi nilai tegas. Nanti fungsi ini akan menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Nah, defusifikasi ini memiliki 2 metode, yaitu centroid dan average.
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan pabrik elektronik, penyelesaian pabrik elektronik dalam studi kasus metode Tsukamoto. Di sini sebuah pabrik elektronik berhasil mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Jadi permintaan yang berhasil dicapai yaitu 5.000 barang per hari. Akan tetapi pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang sebanyak 1.000 barang per hari. Persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 600 barang per hari dan titik terendahnya 100 barang per hari. Dengan semua keterbatasan, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari dan minimalnya 2.000 barang per hari. Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 barang dan persediaan di gudang masih 300 barang. Nah, dari soal atau studi kasus pabrik elektronik, kita akan menuju ke proses fazifikasinya, di mana kita akan menentukan beberapa variabel himpunan fazi dan kurvanya. Nah, dari pertanyaan studi kasusnya, di sini ada beberapa variabel permintaan, selanjutnya yaitu persediaan dan produksi barangnya. Ada tiga variabel permintaan, persediaan, dan produksi barang. Coba kita lihat ke proses fazifikasi. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa di fazifikasi ini kita dituntut untuk menentukan variabel fazi dari soal studi kasus yang tadi kita baca, menentukan variabel fazi, himpunan fazi dari masing-masing variabelnya, serta menentukan kurva dengan nilai derajat keanggotaannya. Oke, dari studi kasus kita mendapatkan tiga variabel di mana ada variabel permintaan, persediaan, dan variabel produksi. Di mana masing-masing variabel ini terdiri dari dua himpunan. Nah, untuk variabel permintaan ada dua himpunan yaitu sedikit dan banyak. Kemudian di variabel persediaan ada dua himpunan juga yaitu sedikit dan banyak, dan yang terakhir ada variabel produksi yang terdiri dari dua himpunan yaitu bertambah dan berkurang. Variabel ini kita berpacu pada studi kasus atau soal studi kasusnya ya teman-teman. Oke, untuk tahapan fusifikasi selanjutnya itu kita membentuk atau membuat kurva dan fungsi keanggotaan dari masing-masing variabelnya. Nah, di sini untuk kurva pertama yaitu kurva dari variabel permintaan. Nah, dari variabel permintaan tadi ada dua himpunan yaitu himpunan sedikit dan himpunan banyak. Di mana himpunan sedikit di sini kita menggunakan kurva turun dan kurva naik. Untuk himpunan sedikitnya kita menggunakan kurva turun dan himpunan banyaknya kita menggunakan kurva naik, di mana dari masing-masing kurva ini memiliki nilai mu permintaan sedikitnya. Misalnya dari mu permintaan sedikit, dia mu permintaan sedikit 4.000 ya. Mu permintaan sedikit 4.000 di mana rumusnya yaitu 5.000 dikurang 4.000 dibagi dengan 5.000 dikurang 1.000 sama dengan 0,25. Jadi nilai fusifikasi ini nanti akan kita gunakan sebagai acuan kita menentukan inferensi, tahapan inferensinya. Jadi ini juga sangat penting. Oke, untuk mu permintaan banyaknya. Maaf sebelumnya. Oke, untuk mu permintaan banyak
4.000, yaitu 4.000 dikurang 1.000 dibagi dengan 5.000 dikurang 1.000. Nah, mengapa ada 5.000 dan 1.000? Jadi sesuai dengan soal studi kasusnya, di mana di sini kita membentuk kurva untuk titik awal, titik dari antara titik antara himpunan sedikit dengan himpunan banyak itu ada 1.000 dengan 5.000. Makanya kita di sini menggunakan titik atas dengan titik bawah, kita akan menggunakan selisihnya di situ. Oke, kita lanjutkan ke variabel yang kedua, yaitu variabel persediaan. Di sini sama konsepnya, tinggal kita menyusun berapa sih titik dari mu permintaan sedikit dari persediaan dan mu persediaan sedikit dari variabel persediaan dan mu persediaan banyak. Oke, sama tadi konsepnya dengan yang variabel kedua. Di sini hanya berbeda variabelnya saja. Oke, untuk mu persediaan sedikit 300, karena di sana sudah disediakan kalau persediaannya itu 300. Nah, untuk mu persediaan sedikit 300, yaitu 600 dikurang 300 bagi dengan 600 dikurang 100, yaitu 0,6. Dan untuk mu persediaan banyak sama juga dengan hasil 0,4. Ingat, nanti kita akan menggunakan hasil dari fazifikasi untuk menyelesaikan tahapan inferensinya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke variabel ketiga. Untuk variabel 3, di sini ada variabel produksi. Nah, di variabel produksi juga terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan berkurang dengan himpunan bertambah. Oke, untuk mu produksi berkurang, di sini ada tiga kondisi. Di sini ada 3 kondisi. Ketika dia bernilai 0, maka mu produksi berkurang atau Z-nya itu lebih besar atau sama dengan 7.000. Itu untuk kondisi yang pertama dari mu produksi berkurang. Nah, selanjutnya ada ketika dia bernilai 1, maka nilai Z-nya yaitu kurang dari atau sama dengan 2.000. Nah, ketika dia berada di antara nilai 0 dengan nilai 1, maka kita akan menggunakan rumus mu produksi berkurang yang kedua, yaitu 7.000 dikurang dengan nilai Z dibagi dengan 7.000 dikurang 2.000. Nah, ini ketika hasilnya berada di 2.000, berada lebih besar dari atau sama dengan 2.000 dan lebih kecil atau sama dengan 7.000. Nah, itu untuk mu produksi berkurang. Untuk mu produksi bertambah, tadi juga ada 3 kondisi, di mana ketika dia 0, maka nilai Z-nya itu lebih kecil atau sama dengan 2.000. Nah, ketika dia bernilai 1, maka nilai Z-nya akan lebih besar atau sama dengan 7.000. Nah, ketika dia berada di antara nilai 0 dan 1, maka dia akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu nilai Z dikurang dengan 2.000 per 7.000 dikurang 2.000, di mana nilai Z ini lebih besar atau sama dengan 2.000 dan lebih kecil atau sama dengan 7.000. Baik, tadi kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan fuzifikasi, maka kita selanjutnya beralih atau menuju ke tahapan inferensi, di mana tahapan inferensi ini yaitu berpatokan dengan rules atau aturan-aturan yang sudah kita sediakan di basis pengetahuannya. Nah, dari studi kasus yang akan kita selesaikan itu terdiri dari 8
rules atau 8 aturan. Yang pertama, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Untuk rules yang kedua, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi berkurang sampai dengan rules ke-8. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Oke, ini rules dari soal studi kasus yang akan kita selesaikan. Baik, karena dari 8 rules tadi ada yang bersifat logik dan ada bersifat unlogik. Nah, sekarang kita akan menuju ke evaluasi rules. Jadi tidak semua rules akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan yaitu rules atau aturan yang tergolong ke dalam rules logik atau aturan yang masuk akal, aturan yang logik. Nah, di sini kita sudah mengevaluasi dari 8 ada 4 aturan yang akan yang termasuk dari aturan logik, rules yang logik. Nah, jadi ada 4 juga aturan yang unlogik. Karena di tahapan inferensi ini kita akan menggunakan aturan yang logik saja, maka kita akan menggunakan 4 rules atau 4 aturan, yaitu untuk rules yang pertama, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Nah, jika permintaannya banyak, dan persediaannya juga banyak, maka otomatis pabrik akan produksi barang itu bertambah. Itu termasuk ke dalam golongan logik. Untuk rules yang kedua, jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi akan diproduksi bertambah. Untuk rules ketiga, jika permintaan sedikit dan persediaan barang di gudang itu banyak, maka produksi akan berkurang. Begitu pula untuk rules yang keempat, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka tentu akan produksinya dikurangkan atau berkurang. Kita akan menggunakan keempat rules ini untuk tahapan inferensi. Baik, untuk tahapan inferensi kita mulai dari rules yang pertama. Jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Nah, di sini untuk menentukan alfa predikat kita acuan dari rules permintaan banyak dan persediaan banyak. Nah, tadi dari tahapan fusifikasi kita menentukan mu permintaan banyak dan mu dari persediaan banyak, di mana untuk mu permintaan banyak yaitu 0,75 dan mu dari persediaan banyak yaitu 0,4. Nah, di mana untuk menentukan alfa predikatnya kita menggunakan mu permintaan banyak dan mu persediaan banyak sesuai dengan rules yang pertama. Nah, untuk metode Tsukamoto sendiri kita akan menentukan nilai minimal dari permintaan banyak dan persediaan banyak ini. Nah, untuk minimal dari mu permintaan banyak dan mu persediaan banyak yaitu minimal 0,75 dibandingkan dengan 0,4. Nah, karena kita menggunakan nilai minimal, maka tentu kita menggunakan 0,4. Jadi untuk nilai alfa predikat dari rules pertama yaitu 0,4. Selanjutnya, setelah kita menentukan alfa predikatnya, kita akan menentukan nilai Z. Nilai Z untuk rules yang pertama karena kita sekarang menentukan nilai Z pada rules yang pertama. Jadi di sini saya menggunakan Z1. Nah, untuk menentukan nilai Z1 dikurang dengan 2000 dibagi 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,4. Mengapa menggunakan rumus ini? Karena kita berpacu pada mu
produksi bertambah, karena untuk rules yang pertama kita menggunakan produksi bertambah ya. Kita berpacu pada mu produksi bertambah. Dari alfa predikat kita menghasilkan 0,4. Jadi karena 0,4 berada di antara 0 dan 1, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu Z dikurang 2000 dibagi 7000 dikurang 2000. Itu mengapa kita menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjutkan. Z1 dikurang 2000 per 7000 dikurang 2000 sama dengan 0,4, di mana Z1 dikurang 2000 per 5000 dihasilkan dari 7000 dikurang 2000 ya teman-teman, sama dengan 0,4. Dihasilkan Z1 dengan nilai 4000. Karena tadi kita menggunakan rumus yang kedua dari mu produksi bertambah, jadi hasilnya tentu berada lebih besar atau sama dengan 2000 dan lebih kecil atau sama dengan 7000 karena nilainya 4000 ya teman-teman. Itu nilai alfa predikat dan nilai Z dari rules yang pertama. Oke, sekarang kita menuju ke rules yang kedua. Rules yang kedua yaitu jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Nah, sama seperti sebelumnya pada rules yang pertama, kita mencari alfa predikat dan nilai Z. Untuk yang pertama yaitu kita mencari alfa predikat dari mu permintaan banyak dan mu persediaan sedikit. Mu persediaan sedikit di mana minimal dari 0,75 dan 0,6 yaitu 0,6. Nah, karena 0,6 berada di antara 0 dengan 1, maka kita juga menggunakan rumus yang kedua pada mu produksi bertambah. Pada mu produksi bertambah, di sini kita sudah menemukan nilai Z2-nya. Z2-nya yaitu 5000. Begitu pula pada rules yang ketiga, kita sama cara penyelesaiannya dengan rules yang pertama dan kedua, yaitu mencari alfa predikat dari mu permintaan sedikit dan mu persediaan banyak dengan menggunakan kurva produksi berkurang. Kurva produksi berkurang di sini untuk minimal 0,25 dan 0,4 yaitu ambil nilai minimalnya menjadi 0,25. Nah, untuk mu produksi berkurang, sekarang di rules ketiga kita menggunakan mu produksi berkurang. Karena nilai dari alfa predikat itu berada di antara 0 dan 1, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang tengah yaitu 7000 dikurang Z. Karena di sini kita rules 3 ya, kita akan menggunakan Z3. Dibagi dengan 7000 per 200. Nah, sehingga didapatkan hasil Z3-nya yaitu 5750. Oke, untuk rules yang keempat, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Kita mencari alfa predikat yang keempat dari rules 4, yaitu mu permintaan sedikit dan mu persediaan sedikit dengan menggunakan kurva produksi berkurang. Untuk minimal dari mu permintaan sedikit dan mu persediaan sedikit, kita ambil minimal 0,25 dan 0,26 yaitu 0,25, di mana untuk penentuan nilai Z-nya itu menggunakan rumus tengah karena 0,25 itu berada di antara 0 dan 1. Oke, untuk nilai Z4 didapatkan hasil 5750. Nah,
alfa predikat dan nilai Z ini yang kita dapatkan dari tahapan inferensi itu akan kita gunakan pada tahapan fusifikasi, di mana tahapan fusifikasi yaitu tahapan yang bernilai penegasan, yang diartikan sebagai penegasan. Nah, karena kita menggunakan metode Tsukamoto, jadi untuk defusifikasi pada fazi kali ini kita akan menggunakan rata-rata berbobot sehingga diperoleh nilai penegasannya yaitu nilai Z. Nilai Z akan kita dapatkan hasil dari alfa predikat dari rules yang pertama dikalikan dengan Z yang dari rules yang pertama ditambahkan dengan alfa predikat kedua yang dihasilkan dari rules 2 dan dikalikan dengan Z2 tadi pada rules kedua dan ditambahkan dengan alfa predikat 3 dikali Z3 tambah alfa predikat 4 dikali Z4. Ini sebelumnya alfa predikat dan Z kita dapatkan dari hasil inferensi tadi. Nah, dibagikan dengan alfa predikat 1 pada rule 1, alfa predikat 2 ditambah dengan alfa predikat 3 ditambah dengan alfa predikat 4. Nah, untuk hasilnya di sini dari hasil alfa predikat dan Z1 sudah ada, maka untuk penjumlahannya 7.475 dibagi dengan 1,5 yaitu sama dengan 4.985,33. Nah, dari hasil defusifikasi kita bisa menyimpulkan bahwa barang yang harus diproduksi oleh pabrik elektronik adalah sejumlah 4.983 barang agar permintaan yang diminta oleh customer atau si distributor produksi dapat terpenuhi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi dari mata kuliah logika fazi yaitu metode Tsukamoto dengan studi kasus pabrik elektronik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.